Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan Tino dipimpin berdoa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat. Masih ada yang lemes. Ulangi lagi, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Bersemangat. Irfan, kenapa Irfan lemes? Oh, semangat, tapi tetap hatinya semangat ya. Oke, sip. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kabar baik semua hari ini? Alhamdulillah. Oke, hari ini siapa yang tidak masuk? Samsul. Terus siapa lagi yang nggak masuk? Siapa? Siva Aulia nggak masuk. Oke, jadi cuma tinggal sisa segini ya, sisanya ya. Tadi, nanti nggak apa-apa deh yang nggak masuk, mungkin di pertemuan berikutnya bisa ikut bersama kita lagi ya, dan yang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan. Oke, nah hari ini kita bertemu lagi di kelas untuk melaksanakan bimbingan klasikal seperti biasa kita ya. Nah, untuk hari ini Ibu akan menyampaikan topik yang berjudul Who am I? Who am I itu apa artinya? Ada yang bisa tahu bahasa Inggris? Siapa saya. Nah, ini kita topik hari ini adalah Who am I, yang nantinya kita akan mencari tahu siapa sih saya itu sebetulnya, ya. Siapa saya sebetulnya? Oke. Nah, untuk kegiatan hari ini tujuan Ibu menyampaikan topik Who am I itu adalah yang pertama untuk mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan yang dimiliki. Masih banyak kan ya dari kalian yang kurang bisa menyampaikan kekurangan saya apa sih, kelebihan saya apa sih. Nah, lalu yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Lalu membandingkan konsep diri negatif dan konsep diri positif. Lalu membangun real self. Real self itu kondisi kita saat ini. Kan masih banyak tuh dari kalian ya yang merasa bahwa kondisi saat ini tuh tidak baik, jadi kalian melihatnya ke influencer yang mungkin cantik-cantik, ya seperti itu. Nah, tujuan hari ini tuh membangun real self, kondisi sesungguhnya yang terbaik berdasarkan kelebihan dan kekurangan yang kalian miliki. Lalu di sini ada membangun konsep diri yang positif berdasarkan pada kelebihan yang dimiliki. Oke. Nah, langkah-langkah untuk kegiatan hari ini, pertama ada stimulasi, nanti kita akan menonton videonya tentang domba merah muda. Lalu yang keduanya ada mengidentifikasi faktor-faktor konsep diri ya, yang mempengaruhi konsep diri tadi apa saja. Lalu nanti kita akan bekerja secara berkelompok, mencari tahu kelebihan dan kekurangan diri kalian menurut diri kalian sendiri dan menurut teman-teman satu kelompok. Lalu yang berikutnya ada mengelompokkan. Tadi yang kelebihan kekurangan ya. Apa saja menjadi dikelompokkan ke dalam Johari window atau jendela Johari. Nanti akan Ibu jelaskan selanjutnya. Lalu ada mengisi lembar kerja kalian juga yang berisi sifat baik dan sifat buruk yang kalian miliki. Yang terakhir kita akan membuat kesimpulan dari kegiatan hari ini. Paham? Langkah-langkahnya ini. Siap mengikuti kegiatan hari ini? Siap. Nah, sebelum mulai ke materi, yuk kita urusin badan dulu. Kita ice breaking dulu biar nanti kegiatannya lebih bersemangat. Kita open banana ya? Kita open banana, yuk semuanya sekarang. Boleh dimulai. Oke. Sudah siap semuanya? Siap. 3 open banana. 1 2 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 3 open banana.
menceritakan tentang apa? Yuk, Cung. Ayo, video tadi menceritakan tentang apa ya? Ayo, siapa yang mau ngacu? Ibu beri kesempatan untuk 3 orang. Ya, Zahra. Boleh berdiri, silahkan. Tentang seekor domba yang begitu indah dan kepercayaan diri yang tinggi, tapi ketika bulunya dicukur, harus dia merasa sedih karena dia merasa bulunya adalah kau kembali ke dalam hidupnya. Oke, yang lain. Cung, ayo. Nadine, Rindi, Manda, ayo. Siapa lagi? Ira, boleh? Oke, silahkan Ira. Boleh, berdiri. Oke, ada lagi, 1 orang lagi. Siapa? Ada 1 lagi? Rindi, oke, silahkan. Oke, betul. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Nah, jadi video tadi itu tentang si domba ya. Domba merasa hanya bulunya saja yang indah, betul tadi. Domba itu merasa bulunya yang indah yang membuat dia disukai oleh orang banyak, oleh teman-temannya yang lain. Nah, ketika bulunya dicukur, dia merasa langsung hilang kepercayaan dirinya karena dia hanya melihat dirinya berdasarkan pandangan orang lain. Dia tidak paham sebetulnya ya, apa sih yang ada di dalam dirinya, kelebihan apa sih yang ada di dalam dirinya. Nah, video tadi ini berhubungan dengan konsep diri seseorang. Konsep diri itu apa sih? Nih, konsep diri itu merupakan sekumpulan penilaian, pandangan, dan perasaan individu terhadap dirinya. Nah, secara keseluruhan sebagai seorang individu yang berasal dari pengalaman-pengalaman hidupnya. Seperti yang tadi yang si domba ya. Jadi di sini konsep diri itu penilaian diri kalian, penilaian kalian terhadap diri kalian. Gimana sih cara kalian memandang diri kalian? Kalau tadi kan si domba hanya ngelihat bulunya aja yang bagus, terus begitu bulunya hilang dia langsung merasa kurang percaya diri. Nah, itu kan berarti dia menganggap dirinya itu berdasarkan penilaian orang lain. Sedangkan dia tidak bisa menilai dirinya sendiri seperti apa. Betul? Betul. Nah, pentingnya adalah kita harus mampu menilai diri kita sendiri agar kita bisa lebih percaya diri. Orang lain mau bicara apa, terserah karena kalian sudah paham tentang diri kalian sendiri seperti apa. Ya. Nah, konsep diri ini terbagi menjadi 2. Ada konsep diri yang positif dan ada konsep diri yang negatif. Konsep diri yang positif itu kita bisa melihat sisi kelebihan, sisi kebaikan yang ada dalam diri kita. Kita menilai bahwa diri kita, misalnya saya ini orangnya optimis, saya orangnya mampu berjuang sekuat tenaga untuk mencapai cita-cita. Itu konsep diri yang positif. Kalau misalnya konsep diri yang negatif nih, contohnya orangnya sulit untuk menerima kritik. Ya, jadi kalau dikritik marah, apaan, gak peduli gitu kan. Nah, itu kan tidak bisa menerima kritik ya. Padahal kritik yang diberikan adalah kritik yang membangun. Itu konsep diri yang negatif. Sulit berbicara dengan orang lain. Kalau mau ngomong sama orang lain itu susah. Ada di sini yang merasa seperti itu? Ada nggak yang merasa susah kalau mau ngomong sama orang lain? Kayak, kalau mau ngomong seperti itu ada? Ada ya, gugup, gitu, kitanya gugupan. Terus kita juga sulit untuk mengakui kesalahan. Nah, ini terkadang masih ada aja ya dalam diri kita ya. Susah banget, udah tahu kita salah, tapi susah banget buat mengakui kalau kita itu salah. Nah, ini ya ciri konsep diri yang positif. Di sini ada percaya diri. Lalu ada perasaan optimis dalam diri kita bahwa kita mampu melakukan segala hal. Lalu ada profesional. Profesional itu kalau misalnya kita diberikan tanggung jawab, kita bisa melaksanakan. Itu juga bagian dari tanggung jawab ya. Profesional. Jadi diberikan kewajiban apapun, kita akan menjalankannya semaksimal mungkin dan dengan baik. Rendah hati, orangnya tidak sombong kalau rendah hati itu ya. Kebalikan dari kata sombong. Lalu ada kita peduli sama sesama. Ada teman yang lagi kesusahan nih, bawa barang, kita bantu. Itu namanya peduli. Kreatif orangnya. Jadi kalau misalnya disuruh buat apa-apa, oh ya aku punya ide. Ting gitu kan, langsung keluar aja lampu di sini ya. Nah, ini untuk yang konsep diri negatif ya, yang tadi kita sebutkan. Penyendiri, tertutup itu juga termasuk ke dalam konsep diri negatif. Nah, itu biasanya ada hal-hal yang belum dia pahami tentang dirinya sendiri. Maka terbentuk konsep diri negatif. Nah, berikutnya kita lihat video yang satunya lagi.
Nanti kalian cermati video ini, lalu kalian analisis ya, mana yang konsep diri negatif, mana yang konsep diri positif. Bagaimana cara individu memandang sesuatu, menggambarkan pola pikirnya positif ataupun negatif. Jadi mungkin dia akan sukses selanjutnya. Dia berjuang mencapai selanjutnya sesuai tenagannya. Sesulit apapun yang salah di depannya, dia tidak mundur dan terus berjuang. Dia terus berusaha serta setinggi-tingginya melalui impiannya ingin suatu saat dia menjadi orang sukses dan mencapai impiannya. Aldi selalu berpikir dia tidak yakin kalau dia bisa mengerjakan lahan yang kosong ini. Dia selalu mengeluh sampai berusaha mengerjakannya sama sekali. Aldi selalu merasa hidupnya bahwa hidupnya tidak akan pernah berubah menjadi lebih baik. Menurut Ananda, yang manakah memiliki konsep diri yang positif dan yang manakah memiliki konsep diri yang negatif? Nah, coba dianalisis tadi. Boleh sambil dituliskan, gak apa-apa. Tadi mana yang konsep dirinya negatif, mana yang konsep dirinya positif. Silahkan. Ibu minta nanti ada yang menyebutkan ya, konsep diri positif siapa, konsep diri negatif siapa, ciri-cirinya apa. Yuk, sudah? Oke, siapa yang mau ngacung pertama? Oke, boleh, Nadine. Nadine. Atau boleh? Denny. Boleh. Denny memiliki sikap konsep diri positif. Ciri-cirinya yaitu optimis, pantang menyerah, dan berusaha mencapai impiannya. Berusaha mencapai impiannya. Oke, si Denny orangnya pantang menyerah ya. Boleh, silakan duduk. Denny orangnya pantang menyerah. Terus tadi optimis ya orangnya. Jadi dia sukses ketika setelah berusaha untuk mencapai cita-cita. Yang kedua, coba cung siapa? Ayo, siapa lagi? Vino, boleh? Mau Zahra? Boleh. Aldi memiliki konsep diri negatif, sifat gaya minang orangnya suka ngeluh dan tidak ada aksi neutralitas hidup terasa sengsara. Oke, kalau misalnya si Aldi saya lihat kan orangnya suka mengeluh ya. Pada saat ini itu Allah hidup saya susah banget dari ini selamanya. Itu ya bukannya berusaha, tapi dia malah mengeluh. Padahal dia udah dikasih sama orang tua, tanya tuh orang tuanya ya. Tadi tanah berapa petak tuh, luas sekali. Padahal itu bisa diolah ya. Tapi karena dia banyak mengeluh, dia merasa bahwa tanahnya itu tidak akan bisa digunakan, jadi ya udah dia akan terus sengsara seperti itu hidupnya. Nah, kalian mau jadi yang mana? Mau jadi Aldi, mau jadi seperti Aldi atau seperti Denny? Seperti Denny dong, harus. Kalian masih panjang sekali masa depannya. Harus bisa seperti Denny. Oke. Nah, berikutnya kan dibalik sifat-sifat yang tadi pasti ada faktor penyebab, betul? Betul dong. Setiap segala sesuatu apa yang terjadi pada diri kita pasti ada yang namanya faktor penyebab. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk mencari faktor-faktor apa saja sih yang membuat seseorang itu memiliki pandangan negatif atau konsep diri negatif terhadap dirinya sendiri. Nah, sekarang kalian boleh keluarkan handphonenya. Ibu berikan waktu 5 menit untuk kalian googling, kalian searching, cari faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian negatif. Silakan, Ibu berikan waktu 5 menit ya. Ibu berikan waktu 5 menit, silakan. Boleh, silahkan. Dituliskan di buku aja langsung. Faktor-faktor. Boleh searching di handphone.
Saat ini boleh Ibu izinkan kalian untuk menggunakan handphone ya. Kalau lagi enggak, Ibu enggak izinkan. Tino sudah mencari? Sok, Ibu berikan waktu 5 menit ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian negatif terhadap diri sendiri. Dapat Pan? Alhamdulillah. Masih ada 2 menit lagi. Nah, ini ya. Sudah? Ada yang belum? Boleh, sok. Masih Ibu berikan waktu. Sudah ya? Waktunya sudah habis ya? Oke, siapa yang mau bicara duluan? Menjelaskan faktor-faktor. Oke, Ira, silahkan. Berdiri ya. Di situ aja nggak apa-apa. Kencengin suaranya ya. Yang pertama, kondisi keluarga, kalau sukanya menghina atau berbicara kasar, selalu memunculkan, pasti punya kesuaian boleh. Tapi kalau keluarga kita selalu mensupport kita atau mempercayai kita, maka dari situ kita akan mempunyai, akan menilai kita di sini kita. Oke, ya. Terima kasih Ira. Ada lagi yang lain? Boleh, Zahra lagi. Nanti Dino gantian ya. Ayo Zahra, silakan berdiri. Teman pergaulan atau circle. Kalau teman-teman berbeda, awalnya kita dengan hal yang tidak baik, pasti kita akan melakukan kita seperti apa yang mereka bilang, atau yang tidak tentu untuk menjadi orang sama bohong, punya diri dan cara yang sama. Oke, betul. Teman juga berpengaruh ya. Dari keluarga yang pertama disebut Ira oleh keluarga ya. Oleh Ira keluarga ya. Jadi keluarga juga mempengaruhi pembentukan penilaian negatif terhadap diri seseorang. Di sini ada yang pernah menemukan atau mungkin merasakan kalau di keluarganya kurang harmonis? Nah, kalau misalnya nanti, mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan harmonis semua ya. Nah, keluarga sangat berpengaruh karena keluarga itu adalah madrasah pertamanya anak ya. Jadi kalau di keluarganya baik, otomatis pasti anak juga akan memiliki penilaian yang baik terhadap dirinya. Tapi kalau misalnya di rumahnya dipukulin terus, oh dasar anak nakal, anak badung, gak tahu diri. Nah, pasti yang akan terbentuk dalam dirinya itu adalah bahwa dia jadinya nakal. Anaknya jadi tidak sopan. Tidak ada tingkah lakunya ya tidak baik lah ya gitu. Kriminal, bisa jadi sampai tahap kriminal. Kalau misalnya memang di keluarganya tidak baik, maka akan terbentuk yang tidak baik. Teman satu circle, benar banget. Berpengaruh nggak teman-teman pergaulan kalian? Berpengaruh sekali ya. Yang tadinya baik, kalau temannya jadi tidak baik, pasti ikut tidak baik juga. Nanti kalau misalnya ada temannya yang menghina, ah si eta mah gendut, ah dia mah anaknya terlalu kurus,
atau hitam, atau dia mah Cina gitu kan. Nah, kadang hal-hal yang seperti itu yang akan membuat penilaian negatif terhadap diri sendiri. Iya, ada lagi? Boleh, Rindi. Apa Rindi? Boleh berdiri. Penampilan fisik. Penampilan fisik. Oke, terima kasih. Boleh duduk. Penampilan fisik. Terkadang ada fisik kita yang tidak ideal. Ya, terkadang ada. Nah, kadang penampilan fisik pun akan membuat kita menilai diri kita itu selalu kurang, tidak sempurna, tidak baik, ya, seperti itu. Terus ada lagi yang lain. Cung, siapa lagi? Faktor-faktor yang lain. Tino, ada Tino? Yang lain, ayo, ada lagi? Nih, faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian seseorang. Tadi sudah disebutkan keluarga, ya. Penampilan diri tadi sudah disebutkan. Ada lagi enggak? Tadi siapa yang lagi mau bicara? Tadi Rindi menyebutkan kondisi fisik ya Rindi ya. Lalu tadi hubungan keluarga Ira. Tadi Zahra adalah circle. Ya, seperti itu. Circle katanya mempengaruhi sekali. Betul. Yang tadi sudah disebutkan oleh teman-teman kalian itu adalah hal-hal salah satu faktor yang memang bisa mempengaruhi penilaian negatif. Makanya butuh yang dinamakan pemahaman terhadap diri. Penilaian kalian terhadap diri kalian. Supaya si faktor-faktor tersebut tidak berpengaruh besar terhadap perkembangan diri kalian sendiri. Nah ini ya teman sebaya, kreativitas juga bisa mempengaruhi. Kalau misalnya kamu orang yang mandek nih ya, tidak bisa berpikir kreatif, pasti itu akan mempengaruhi diri kalian sendiri. Ya, lalu cita-cita, kalau misalnya cita-citanya tidak realistis juga pasti akan mempengaruhi penilaian kalian terhadap diri kalian sendiri. Nah, selain yang tadi sudah disebutkan oleh teman-teman, ada lagi yang lain yang Ibu temukan. Need positive regard. Di sini memerlukan penghargaan. Dia ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Kalau misalnya dihargai sama orang lain, akan terbentuk konsep diri yang positif. Tapi kalau tidak, dia akan merasa, aku mah gak dihargain, biarin aja. Nah, kayak gitu kan, jadinya cuek, jadinya apatis, tidak peduli gitu kan. Lalu yang berikutnya ada nih, conditional positive regard. Nah, ini terjadi saat individu mendapatkan pujian atau menerima pujian. Jadi kalau misalnya dapat pujian, dia baik, tapi kalau tidak, dia tidak baik. Hampir sama dengan ini ya, kebutuhan untuk mendapatkan apresiasi. Yang terakhir, dia bisa menjadi baik meskipun tidak mendapatkan apa-apa. Jadi orangnya tulus gitu ya. Orangnya tulus, ikhlas gitu ya. Nah, yang berikutnya, nih setelah ini kita akan bekerja secara berkelompok. Ini ada berapa orang ya? 19 orang ya? Oke, ada 19 orang. Kita akan bekerja secara berkelompok membuat Johari window atau jendela Johari. Nah, nanti si Johari window ini akan membantu kalian mengenal diri kalian sendiri. Dari pendapat kalian terhadap diri kalian, lalu pendapat teman-teman terhadap diri kalian. Kadang kan kita susah ya melihat kelebihan kekurangan diri sendiri ya. Nah, sekarang selain kamu melihat kekurangan dan kelebihan diri sendiri, kita juga akan meminta bantuan teman-teman. Menurut teman-teman, saya tuh seperti apa sih? Kayak gitu ya. Oke, sekarang kita bentuk satu kelompok berisikan 3 orang. Boleh, silahkan pilih temannya sendiri deh. Ibu memberikan kewenangan untuk kalian membuat kelompok sendiri. Silahkan, siapa aja? Boleh. 3, terus siapa lagi? Kelompok 1 mana? Dari sebelah sana ya. Kelompok 1. Lalu siapa lagi nih? Ini 3, 4? Kelompok 2 berempat. Lalu di sini berapa orang? 3 orang ya, 3 orang ya. Kalau bisa 3 orang ya. Oke, ini 3. Gimana? Sama Naya. Boleh pindah tempat duduknya. Boleh, silahkan. Ayo. Yuk. Bisa pindah? Kalian sama siapa? Aisyah? Oke. Rindi? Manda? Boleh di belakang dengan Zahra, boleh. Yuk.
Boleh pindah duduknya. Ayo, silakan. Irfan, Tino, ini bisa bertiga nih. Kalian bertiga, ini bertiga, Tino bertiga ke sana. Sama Irfan. Ayo, nggak apa-apa. Yuk. Nggak apa-apa, yuk. Ayo segera sayang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 sama Tino. Yuk, Tino, yuk. Sok, ayo. Ayo, ayo. Nah, bertiga ya. Boleh Ira pindah kursinya ke sini. Ke depan sini, nggak apa-apa. Biar enak kerja kelompoknya ya. Yang bertiga-bertiga boleh muter. Rindi boleh ke belakang, muter, atau misalnya mau gimana, Sok. Siapa aja bertiga. Bangkunya dibawa aja. Sudah terbentuk kelompoknya? Oke. Ibu akan berikan kertas-kertas kecil ini untuk kalian menuliskan kelebihan dan kekurangan diri sendiri, juga kelebihan dan kekurangan dari teman-teman kalian. Satu orang akan mendapatkan 3 kertas untuk yang kelompoknya 3 orang, dan 4 kertas untuk yang kelompoknya 4 orang. Boleh dibantu, dibagikan. Satu kelompoknya masing-masing 3 orang dan 4 orang ya. 3 lembar dan 4 lembar ya. Nih, tolong dibagi. Kalian pegang 3 masing-masing ya. 3 kertas untuk masing-masing orang. Nih, cukup apa? Nggak apa-apa. Jadi nanti setiap orang memegang 3 lembar kertas kecil. Kalau yang kelompoknya 4 berarti masing-masing memegang 4 lembar kertas kecil. Oke, sudah cukup kertasnya? Aisyah udah pegang 3? Bagikan ke teman kelompoknya ya. Oke. Udah kurang nggak kertasnya? Ini 4 orang ya? Ini dibagikan masing-masing ya. Puput minta tolong dibagikan ke sebelah sana. Masing-masing pegang 1 lembar ini. Yang sebelah sudah? Enggak, kalau yang ini 1 lembar aja. Kalau kertas ini masing-masing pegang 1 lembar ya. Oke. Sudah, nggak apa-apa, kalau lebih simpan dulu sini. Oke, perhatikan sebentar. Kalian sudah memegang kertas kecil kan, masing-masing 3 lembar atau 4 lembar ya, untuk yang kelompoknya 4 orang. Nanti di kertas kecil ini silahkan kalian tuliskan 1 lembar untuk kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Di lembaran yang lainnya tuliskan kelebihan dan kekurangan dari 3 temannya yang lain. Oke, silahkan sekarang kalian tuliskan dulu kelebihan dan kekurangan kalian sendiri dan 3 teman kalian atau 4 teman kalian. Dalam 1 lembar kertas aja ya. Silahkan dalam 1 lembar kertas. Misalnya Ira menuliskan kelebihan dan kelemahan Ira dan juga menuliskan kelebihan dan kelemahan teman-temannya. Silahkan. Cukup 3 saja. Cukup 3, nggak usah banyak-banyak lah. Ya, silahkan dituliskan. Ya, di situ. Yang kamu sudah ditulis sendiri? Oke. Oke.
1 lembar untuk masing-masing orang ya. Oh ya, jangan lupa diberi nama di kertasnya. Milik diri sendiri, lalu milik teman-temannya yang lain ditulis namanya ya. Nanti khawatirnya tertukar. Coba diingat-ingat lagi temennya seperti apa. Nih, untuk kata-katanya kalau bingung boleh lihat di depan. Mana yang termasuk ke dalam karakter atau kelebihan dan kekurangan dari teman-teman kalian. Boleh, silahkan. Contoh kata-katanya ada di depan. Wih, cepet Ira. Ini sih ya. Ini sambil ngobrol sama teman-temannya boleh, sambil sharing kamu gimana? Gak apa-apa. Kamu gimana? Sehat. Sehat? Nggak apa-apa kan diskusi, sok silakan. Sambil didiskusikan dengan teman-teman kalian juga nggak apa-apa, boleh. Boleh. Oke. Kalau sudah selesai, silahkan kalian serahkan ke temannya sesuai dengan nama yang sudah kalian tulis ya. Bertukar kartu yang kecil. Punya Tino kasih ke siapa yang udah tulis yang Irfan, kasihkan ke Irfan. Kenapa? Sok. Saling memberikan kartu, coba di approve, dilihat temennya gimana nih tanggapan temennya. Oke. Boleh dikasihin ke temennya. Kalau sudah selesai saling bertukar kartu ya. Yang milik diri sendiri tetap disimpan oleh diri sendiri. Yang milik temannya boleh diberikan kepada pemilik yang ada di kertas tersebut. Kenapa? Gak apa-apa, berarti penilaiannya mantap. Boleh. Nanti untuk perintah berikutnya akan ada arahan lagi dari Ibu ya. Silakan kerjakan dulu yang di kertas kecil. Sudah?
Sudah dilihat satu sama lain? Gimana? Gimana? Menurut teman-temannya gimana penilaian teman-temannya? Sesuai sekali? Coba kita lihat, menurut teman-teman yang lain sesuai tidak ya yang sudah dituliskan? Oke, coba kita lihat ya. Sudah selesai semua belum? Di yang kertas yang kecil? Di yang kertas yang kecil dulu, boleh silahkan tuliskan. Beres kelompok sini. Udah dibagikan masing-masing. Tanaya sudah pegang punya Tanaya. Oke, Nadine udah pegang punya Nadine ya. Kamu udah pegang punya kamu ya, udah? Oke. Udah belum Manda? Belum. Untuk yang diri Manda sendiri sudah? Udah. Untuk yang teman-teman? Belum. Sok, silahkan tulis untuk yang teman-teman ya. Kenapa? Nggak perlu nanti. Nggak apa-apa. Nanti. Untuk di yang lembar kerja satu lagi, nanti akan Ibu jelaskan setelah proses yang ini selesai. Biar nggak pusing. Ya. Sekarang kumpulin dulu data sebanyak-banyaknya dari teman kelompok tentang kelebihan dan kekurangan diri kalian apa aja sih. Kumpulin dulu sebanyak-banyaknya. Udah pegang punya sendiri, Tatu? Aisyah udah? Udah? Oke. Udah belum? Punya kamu doang, Rindi. Yang lainnya belum beres? Belum. Oke, silahkan. Yang Zahra mana tadi? Ini Zahra yang sana ya, Zahra di sana ya. Bikin 4 kan Rindi, punya Rindi sendiri, punya Zahra, punya Manda, sama punya Sela. Oke. Gak usah digaris, gak apa-apa. Manda, nah nanti kalau udah selesai baru dibagikan ya. Kalau masing-masing sudah selesai baru diserahkan kepada pemilik nama yang ada di dalam kertas. Pan udah beres, Pan? Udah beres? Oke. Kelompok ujung sudah beres? Jauh sekali kita. Sudah diserahkan ke temannya? Oke, Uli sudah pegang punya sendiri. Dirimu sudah pegang punya sendiri, Ayu. Oke, udah pegang punya sendiri belum, Sinta? Gimana, sesuai? Apa yang dituliskan temen ya? sama banget. Sesuai banget Irma, Ira? Gak masalah, tenang aja. Masing-masing punya penilaian. Justru ketika kita punya penilaian berbeda dengan orang lain, itu akan menjadi masukan atau yang akan kita refleksikan terhadap diri kita sendiri. Ya, kalau misalnya sama, oh berarti penilaian saya dan orang lain sama. Kalau berbeda, oh berarti menurut orang lain saya ini seperti ini. Kamu lihat lagi ke dalam diri kamu sendiri. Betul nggak ya yang dituliskan oleh teman saya itu memang ada dalam diri saya? Kalau memang ada, kalau itu baik, kamu bisa terus kembangkan. Oke? Kalau itu kurang baik, bisa kamu perbaiki. Betul? Silakan. Kalau sudah selesai, sudah diserahkan ke temannya masing-masing? Sudah pegang punya sendiri berarti ya? Sudah pegang punya sendiri? Udah? Sudah? Sini sudah pegang punya sendiri? Kelompok terakhir sudah? Pegang punya masing-masing sudah? Oke. Dibagikan yang punya yang dipegang sama Zahra, punya Rindi kasihkan ke Rindi. Begitu sebaliknya. Dinamain Zahra. Yang punya Rindi yang mana? Yang punya Zahra yang mana? Punya Sela mana? Punya Manda yang mana? Sudah? Oke. Sip. Kalau sudah, kita lihat lembaran yang ini. Lembaran jendela Johari atau Johari window. Bahasa kerennya ya. Johari window. Sudah pegang semua? Oke. Kalau sudah, kita lihat di sini ada 4 kolom. Ada open self, lalu ada blind self, ada hidden self, dan ada unknown self. Oke, gimana sudah kelompok Zahra? Sudah? Oke. Oke, kita lihat. Open self itu apa sih?
perhatikan sebentar, nanti baru kerja lagi bareng-bareng. Open self itu adalah kolom di mana kelebihan dan kekurangan yang kalian tuliskan sama dengan kelebihan dan kekurangan yang teman kalian tuliskan. Jadi kalau misalnya kamu menuliskan kelebihan dan kekurangannya sama yang dituliskan oleh teman-teman, maka dimasukkannya ke dalam kolom open self. Nah, jadi open self ini yang diketahui oleh diri kamu sendiri dan orang lain. Orang lain itu teman-teman kalian ya. Kalau sama misalnya tadi Ira, Bu sama semua yang dituliskan sama teman-teman, berarti dituliskannya di open self. Di open self. Terus kalau ternyata kamu hanya menuliskan diri kamu sendiri, misalnya kamu menuliskan teliti, tapi teman-temanmu tidak ada yang menulis kamu teliti. Kamu tuliskan di kolom yang warna biru. Di sini di kolom hidden self. Kolom hidden self ini kolom yang hanya diketahui oleh diri kamu sendiri aja. Tapi orang lain gak sadar kalau kamu punya kelebihan itu, punya kekurangan itu, oke? Nah, yang terakhir, maaf, yang terakhir ada kolom hijau atau blind self. Blind self ini yang tidak diketahui oleh diri kalian, tapi diketahui oleh teman-teman kalian. Jadi, kalau misalnya kamu kan pegang nih kertas punya sendiri ya, punya diri sendiri yang ditulis oleh diri sendiri. Di situ tidak tertuliskan apa yang dituliskan oleh teman-teman, berarti kamu masuknya ke dalam blind self. Misalnya, kamu tidak menuliskan egois di kertas yang kamu tulis, tapi dua temanmu atau tiga temanmu yang lain menuliskan kata egois. Berarti itu dimasukkan ke dalam kolom yang hijau. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, sekarang silahkan kalian kelompokkan kertas yang tadi sudah kalian tulis sendiri dan dituliskan oleh teman-teman kalian ke dalam kolom Johari window ini. Silahkan. Jangan lupa di atasnya ditulis nama ya. Oke, silahkan. Kalau ada pertanyaan, ngacung aja. Ayo, silahkan dimasukkan Pan. Ditulis. Yang sama dengan teman ditulis di open self. Ya, kalau yang cuman Irfan nulis doang sendiri, tulisnya di yang hidden self, di yang biru. Tapi kalau misalnya Irfan nggak nulis, tapi dua teman Irfan yang lain nulis, tulisnya di kolom yang hijau. Oke? Kolom yang merah kita biarkan. Karena kolom yang merah ini tidak diketahui oleh diri sendiri ataupun orang lain. Silahkan tuliskan. Kalian kelompokkan boleh sambil diskusi dan teman-temannya di belakang boleh, nggak apa-apa. Ayo, nggak apa-apa, silahkan tuliskan. Kenapa? Nggak usah dituliskan langsung aja di kertasnya. Ditulis langsung di kertasnya aja. Kertas kecil hanya untuk acuan kalian aja ya. Iya, dituliskan. Kelebihan kalau misalnya di open self apa kelebihan, kekurangannya apa. Kalau misalnya hanya adanya kelebihan ya nggak apa-apa. Kekurangan yang nggak ada misalnya nggak masalah. Silahkan. Ini ditulis sendiri gitu, yang sama. Gambaran ini bukan sih Bu, sebelum dipindahin ke kolam tersebut. Iya, jadi misalnya Zahra nih ya, yang dituliskan oleh teman-teman yang lain yang sama. Coba lihat ini yang ditulis Zahra yang mana? Yang ini. Iya. Yang ditulis Zahra sendiri yang ini. Iya. Nah, ini untuk kelebihannya teman-teman yang lain tuliskan sama nggak? Misalnya sini mandiri ada nih, mandiri sama. Terus suka membantu sama ya. Nah, ini berarti dimasukkan ke dalam open self di sini. Kalau misalnya ada yang berbeda nih, mudah beradaptasi, teman yang lain ada yang menuliskan mudah beradaptasi nggak? Kalau misalnya teman lain yang nggak ada yang menuliskan mudah beradaptasi, berarti tulisnya di sini karena ini hanya Zahra doang yang tahu. Oh iya. Gitu. Paham? Paham. Oke. Manda paham? Boleh sambil ngobrol sama teman-teman diskusi nggak apa-apa. Sok sambil saling. Ibu, kalau ini kan misalkan ini tidak sabaran. Nah juga tidak sabaran tapi tidak nulis di sini, maksudnya ke ini apa ke ini? Ke sini. Ini kan tiga-tiganya menuliskan hal yang sama kan? Ya tapi ini nggak ditulis, tapi emang tidak sabaran. Nggak apa-apa, tulis aja di sini. Meskipun hanya temanmu dua yang nulis, misal kan satu kelompoknya 3 orang nih. Bu,
saya punya kertas bertuliskan tidak sabaran nih kekurangannya, tapi hanya satu orang teman saya yang nulis dan saya aja yang nulis. Nah, itu tetap dimasukkan ke dalam open self. Setidaknya ada orang lain yang tahu apa yang kamu tulis. Iya, boleh. Misalnya kita nulis nggak percaya diri itu kita bilangnya belahi dia, tapi kita sendiri nggak nulis itu gimana tuh? Gimana? Kalau misalnya kita hanya diketahui orang percaya diri gitu, tapi dua teman kita itu pemberani, itu tapi kita kan nggak nulis pemberani, itu gimana? Nulisnya berarti yang hanya diketahui oleh orang lain saja. Di yang blind self, di yang hijau. Berarti kan kamu tidak menuliskan itu kan? Tulisnya di blind self, berarti kamu nggak tahu kalau kamu itu orangnya percaya diri, misalnya seperti itu, atau tidak percaya diri gitu ya. Oke. Jadi meskipun hanya ada satu orang teman yang sama tulisannya dengan kalian, berarti tetap dimasukkannya ke dalam open self. Nanti kita tanya lagi teman-teman yang lain, benar nggak misalnya Ira itu orangnya seperti ini gitu ya, nanti kita lihat. Oke. Udah selesai semua? Sudah? Coba lihat Ibu. Dia kasih nama jangan lupa ya. Dikasih nama jangan lupa ya. Yang hidden self-nya itu berarti yang cuma diketahui sama Vina aja. Yang punyanya Vina yang mana? Yang Vina tulis? Yang ini ya? Ini yang Vina tulis. Ada nggak yang Vina tulis tapi teman-teman Vina nggak tulis? Ada. Nah, tulisnya di sini. Kayak gitu, ya. Kayak gitu ya. Udah, Rindi? Yang hidden self-nya nggak ada berarti? Yang hanya Rindi doang nggak yang tahu? Oke. Manda udah? Sip, mantap. Udah? Oke, yuk Zahra semangat. Jangan lupa dikasih nama kertasnya ya. Nama, kelas, jangan lupa. Nanti tertukar dengan kelas lain. Apa? Dicoret saja nggak apa-apa. Kalau salah tulis dicoret nggak apa-apa. Ada tip X, mau di tip X boleh. Nah, kalau sudah selesai, langsung kita ke yang satunya lagi ya. Setelah ini kita presentasikan, oke? Udah selesai? Nih, silahkan. Nggak usah, pegang dulu aja. Kan nanti mau presentasi. Yap, satu orang satu dikasih nama ya. Iya dong. Mau berkelompok bareng-bareng, ramean. Dikasih nama, semuanya diberi nama. Nanti kalau tertukar sama yang lain, bagaimana? Udah, Pan? Ini, Erin nih. Ini punya kita sendiri ya, Bu. Kenapa? Ini sifat kita sendiri apa sih? Nanti di checklist aja. Nanti Ibu kasih arahannya. Sudah? Ada pertanyaan tidak? Beres? Mantap. Jangan lupa dikasih nama ya. Beres, Ra? Sok. Dicek lagi, diteliti lagi. Masing-masing pegang satu ya. Sudah, tiga-tiganya. Beres. Udah kasih nama belum?
Kasih nama dong. Yes. Beres, Tino. Nih, beres Ipan. Sok. Kurang satu. Mana yang kurang? Oke, sudah semuanya? Sudah selesai? Oke. Lalu kita lanjutkan ke lembar yang kedua. Di situ sudah Ibu bagikan kan ya? Di situ ada kolom sifat baik dan sifat buruk dari seorang manusia. Nah, kalian pilih 6 sifat baik dan 6 sifat buruk yang ada di kertas ini ya. Kalian tinggal berikan checklist di kolom yang samping. Yang samping sini kalian tinggal berikan tanda checklist saja. Pilih 6 dan yang baik, pilih 6 juga yang buruk. Silakan kalian pilih. Buat diri kalian sendiri. Untuk diri kalian sendiri. Silakan tinggal di checklist saja. Yap. Nanti siap presentasi setelah ini ya. Di bangku aja, nggak apa-apa. Sudah selesai? Oke. Udah 6? Oke. Moody itu moodnya cepat berubah. Yang tadinya seneng, tiba-tiba jadi bete. Yang tadinya, sama ya Moody juga ya? Sama dong kita. Itu Moody itu cepet banget berubah moodnya. Ya, apalagi kalau perempuan ya, ketika datang si bulan gitu kan, tiba-tiba moodnya cepat berubah. Yang tadinya malaikat, tiba-tiba jadi reog. Gitu kan? Itu hal yang manusiawi. Cowok juga merasakannya, cowok ya. Cowok kita hanya berdua ini. Merasakan mood swing. Bahasa gaulnya tuh mood swing. Kenapa? Labil itu mudah berubah-berubah. Pelin-pelan. Jadi sekarang ngomong A, besok B. Nantinya lagi tahu-tahu Z. Itu yang labil. Labil itu seperti itu. Apalagi kira-kira yang kalian nggak paham kata-katanya? Ambisius. Ambisius itu keinginannya besar sekali. Jadi misalnya punya ambisi untuk juara 1. Wah, dia fokus belajar. Fokus untuk ujian segala macam. Itu sangat keras sekali kerjanya. Nah, ambisi kadang ada ambisius yang termasuk ke dalam hal-hal yang tidak baik. Seperti misalnya, saya ingin berprestasi. Nah, terus dia tidak memperdulikan teman-temannya yang lain. Ya, itu ada yang ambisius yang seperti itu. Atau misalnya saya punya tujuan, apapun yang ada di depan mata, saya singkirkan untuk mencapai tujuan yang saya mau.
Itu seperti itu, ya. Oke, sudah selesai? Sudah, jadi mau kelompok mana dulu yang presentasi? Ayo, Acung. Kita presentasi dulu ya, dari masing-masing kelompok. Nanti setiap kelompok yang presentasi, tolong berikan tanggapan oleh kelompok lain. Misal, ya disebutkan, tolong teman-teman yang lain menyampaikan pendapatnya, betul tidak saya. Jadi saya harus bagaimana gitu ya. Nanti akan bisa masukkan. Siap? Oke, mau kelompok mana dulu yang presentasi? Cung. Sudah siap, ayo. Kelompok siapa dulu nih? Boleh, Rezita boleh, ayo. Gak apa-apa, gak apa-apa, ayo silahkan. Sebentar. Ya. Semuanya, tiga-tiganya juga berbicara, tidak hanya satu orang saja. Oke, berdiri ya. Nanti Rezita bicara, Tino bicara, Irfan pun bicara. Nanti teman-teman yang lainnya silahkan menilai apa yang disampaikan oleh temannya itu sesuai atau tidak dengan dirinya. Oke? Siap ya? Boleh, mohon perhatiannya kepada teman-teman yang sedang berbicara. Yuk, Tino dulu. Ayo, nggak apa-apa. Pimpah. Ya, dengan yang ini, sama yang ini. Ya, nggak apa-apa, biar kedengeran. Ayo. Gini aja. Ayo. Ayo, Pan. Yang kenceng suaranya, Pan. Biar kedengeran teman-teman yang lain. Tinggal disebutkan aja kelebihan kekurangan saya apa, sifat buruk saya apa. Yang lain menanggapi ya. Boleh lihat ke Tino. Tino. Irfan, sorry. Karena laki-lakinya hanya berdua, jadi ya nggak apa-apa ya. Yuk. Gimana, Pan? Open self-nya ini. Yang ini juga nih. Ini aja nih. Sifat baik dan sifat buruk. Kolomnya ini aja ya. Sifat baik dan sifat buruk. Silakan disebutkan. Teman-teman yang lain nanti menanggapi ya. Kalau ada yang sesuai dan tidak sesuai ditanggapi saja. Oke. Nanti setelah semuanya presentasi baru ditanggapi. Silakan Irfan. Oke, jadi sifat baik saya itu adalah bijaksana. Yang kencang suaranya dong. Oh. Mudah bergaul, humoris, kreatif, sopan. Sopan. Oke. Dan sifat buruk saya itu adalah sombong, pendendam, suka mengeluh, pemalas, iri hati, dan tidak bertanggung jawab katanya. Iri hati dan tidak bertanggung jawab. Oke, itu Irfan. Lanjut, Tino. Mudah, sifat baik, mudah bergaul, humoris, pemaaf, optimis, mudah beradaptasi, ringan tangan. Oke. Sifat buruknya apa, Nok? Tidak percaya diri, moody, pemalu, penakut, kasar, suka memukul. Terima kasih. Suka memukul. Mukul bercanda gitu ya. Mukul sayang. Mukul bercanda. Oke. Ya. Sifat baik saya sabar, humoris, setia. Setiap tikungan ada. Iya pemirsa. Oke. Pemaaf, optimis, sama periang. Oke. Sifat buruk, labil, tidak percaya diri, sensitif, moody, pemalu, penakut. Oke. Gimana teman-teman? Kan? Coba gimana? Sesuai tidak menurut kalian nih penilaian kalian? Sesuai atau tidak? Suaranya lemes. Yang merasa tidak sesuai, Cung, siapa? Ada masukan? Siapa tahu ada masukan untuk masuk masing-masing ini? Ada? Sudah sesuai semua yang disebutkan?
Sesuai. Oke, lanjut kelompok mana lagi nih? Sini mau? Gak apa-apa, ayo. Oke, kelompok Ira dulu, silahkan. Berdiri. Berdiri dong, biar kelihatan. Diperhatikan nih, nanti di-approve ya. Kalau setuju, sesuai, approve. Kalau tidak, decline. Kalian boleh ngasih masukan ke temennya. Sifat baik Ira ini kalau menurut Ira pribadi ya, supel atau mudah bergaul, terus teguh pendirian, terus pemaaf, sopan, optimis, sama bisa diandalkan. Alhamdulillah. Kalau sifat buruk itu tidak percaya diri, kadang gitu, kadang percaya kadang enggak gitu ya. Terus sensitif, kadang kalau lagi moodnya lagi ini ditanya sama orang suka ngegetak dikit lah gitu ya. Pasti itu mah semua orang juga ya. Terus modi, ya maksudnya modi itu kadang lagi mood itu suka ini suka itu, kadang lagi males gitu. Terus ceroboh, iya kadang itu juga, kadang suka teliti, kadang ceroboh, itu juga gimana mood sih ya. Terus suka mengeluh, iya pasti kan semua orang juga suka ngeluh ya. Terus kaku, maksudnya kaku itu kalau lagi bicara itu kadang semangat, kadang itu blok-blokan gitu loh. Aku bingung apa yang mau dibicarakan. Iya kadang suka kayak gitu, udah gitu aja. Oke, siap, lanjut. Sifat baik saya sabar. Ada temen-temennya. Susah ibu. Sempit. Sabar, pemaaf, rendah hati, sopan, optimis, disiplin. Terus sifat buruknya tidak percaya diri, sensitif, moody, pemalu, ceroboh, sama penakut. Oh, penakut. Penakut sama apa nih? Setan. Gak perlu takut. Yuk, lanjut. Puput, silakan Put. Menghadap ke teman-temannya ya Put ya. Boleh lewat sini deh Puput, ngadep ke sana. Gak apa-apa. Sabar, pemaaf, amin, sopan, optimis, disiplin, Apalagi Put? sama bersyukur. Apa? Bersyukur. Bersyukur. Wow, orangnya mudah bersyukur, betul nggak? Betul. Orangnya mudah bersyukur, bener? Kok kayak Ino? Enggak. Oke, lanjut. Sifat buruknya tidak percaya diri, sensitifan, Sensitivan. moody, pemalu, ceroboh, sama penakut. Oke, ceroboh dan penakut. Kok banyak yang penakut ya? Penakut karena apa? Oke, tenang aja. Gimana teman-teman yang lain dari kelompoknya Ira? Ada yang tidak setuju tidak? Setuju nggak sama yang disampaikan tadi masing-masing dari kelompok Ira? Sesuai dengan penilaian kalian? Sesuai. Oke, berikutnya silakan. Yuk, menghadap ke sana ya. Teman-temannya ada di sana ya. Sifat baik saya sabar, humoris, Oke. kalau sifat buruk tidak percaya diri, sensitif, penyendiri, pemalu, ceroboh, sama kaku. Haku. Oke, lanjut. Boleh sampai sebut nama juga nggak apa-apa. Kali aja katanya sekolahnya lupa ya. Sifat baik saya mandiri, sabar, setia, pemaaf, bisa diandalkan, bertanggung jawab. Sifat buruk tidak percaya diri atau minder, moody, pesimis, pemalu, pemalas, sama penakut. Oke, lanjut. Terakhir. Sifat baik saya mudah bergaul, pendirian, setia, pemaaf, penyayang, mudah beradaptasi. Terus? Sifat buruk saya sensitif, kemudian pesimis, ceroboh, suka mengeluh, pemalas.
Kenapa Kak? Tidak setujunya kenapa? Boleh dikasih masukan temennya nggak apa-apa. Tidak setia. Wah, tidak setia katanya Sinta. Gimana? Tidak setia. Insya Allah bisa setia ya. Oke, lanjut kelompoknya siapa nih? Oke, Zahra silakan. Oke, kelompoknya Zahra. Ayo, siapa dulu Surin? Boleh, sok Randy dulu. Ya, Randy, silakan. Teguh pendirian, pemaaf, sopan. Sifat buruk saya tidak percaya diri, sensitif, penyendiri, mudi, pesimis, dan pemalas. Oke, silakan lanjutkan sama yang lainnya. Sifat baik saya mandiri, kreatif, pemaaf, optimis, bersyukur, fleksibel. Oke, lalu Sifat buruk tidak percaya diri, pendendam, mudi, pelit, ceroboh, pemalas. Mandiri, sabar, setia, pemaaf, bisa diandalkan, percaya diri. Sifat buruk, labil, sensitif, penyendiri, mudi, ceroboh, dan penakut. oke, ceroboh dan penakut. Ayo Manda. Oke. Mati, Bu. Nah, yang itu Mas. Sifat baik saya mudah bergaul, humoris, pemaaf, penyayang, berani, sama periang. Kalau sifat buruk saya tidak percaya diri, sensitif, mudi, ceroboh, pemalas, sama menjengkelkan. Oke, gimana nih? Setuju, banyak banget yang menyebutkan setia ya. Masya Allah, mudah-mudahan emang setia bener ya. Yuk lanjut, kelompoknya Nadine. Ayo, yang kencang, tanahnya suaranya. Sifat baik saya yaitu mandiri, mudah bergaul, humor. Oke, lanjut Nadine. Jujur, dermawan, pemaaf, rendah hati. Sifat buruk, tidak percaya diri atau minder, mudi, egois, pemalu, ceroboh, suka ngeluh. Oke, lanjut. Sifat baik saya mudah bergaul, sabar, teguh pendirian, pemaaf, disiplin, tawakal. Sifat buruk, percaya diri, malu, suka mengeluh, pemalas, penakut, sama sulit untuk minta maaf. Sulit untuk meminta maaf. Betul tidak teman-teman? Dari kelompok yang sini betul semua? Betul, Regita. Sifat baik saya adalah Balik kanan, Aisyah, ke belakang. Biar kelihatan sama teman-temannya. Sifat baik saya adalah mudah bergaul, humoris, jujur, rendah hati, sopan, dan mudah beradaptasi. Terus sifat buruk saya adalah tidak percaya diri, mudi, pelit, suka mengeluh, pemalas, dan penakut. Oke, lanjut. Langsung. Sifat baik saya jujur, pemaaf, rendah hati, sopan, optimis, disiplin. Sifat buruk saya labil, tidak percaya diri, sensitif, mudi, pesimis, dan suka mengeluh. Alhamdulillah, lanjut. Kemana Erin?
Sifat baik, sabar, jujur, pemaaf, sopan, penyayang, bersyukur. Sifat buruk, labil, tidak percaya diri, penyendiri, mudi, pemalu, ceroboh. Oke, terima kasih. Ini gimana kelompok Aisyah? Setuju semua? Setuju, Masya Allah. Sudah menuliskan semua ya tadi ya, kelebihan dan kelemahan dari baik oleh diri sendiri ataupun oleh teman-temannya. Oke, jadi kita sudah di penghujung nih ya. Ada yang bisa menyimpulkan apa saja yang tadi sudah kita bahas, bagaimana tentang konsep diri dan hal yang lainnya. Silakan, ya yang disimpulkan silakan, boleh kalian membuat kesimpulan kegiatan hari ini. Boleh, silakan. Siapa yang mau membuat kesimpulan hari ini? Oke, boleh, Puput. Jadi gimana Put kesimpulannya hari ini, pertemuan hari ini? Penting untuk kita bisa mengenal kelebihan dan kekurangan diri sendiri agar tidak mudah terpengaruh dan terbawa perkataan orang lain. Betul, lalu ada lagi yang bisa menyimpulkan? Siapa? Rindi, oke silakan Rindi. Jadi kesimpulannya apa? Memiliki konsep diri positif sangat baik untuk kita agar bisa mencapai tujuan dan cita-cita yang diinginkan, juga menjadi pribadi yang menyenangkan. Oke, betul. Mau menyimpulkan hari ini, kegiatan hari ini apa? Boleh, silakan. Yang kencang suaranya kan? Boleh, silakan. Jadi apa kesimpulannya hari ini? Boleh. Oke, nah betul sekali. Terima kasih banyak yang sudah menyimpulkan. Betul, tadi kesimpulan yang disimpulkan oleh Puput, oleh Rindi, dan oleh Irfan. Paling memahami diri sendiri. Karena ketika kita sudah memahami apa yang ada dalam diri kita, kelebihan maupun kekurangan, kita akan bisa lebih menerima diri kita sendiri. Dan kita tidak akan terpengaruh oleh orang lain. Orang lain mau mencap kita, dia mah sombong, dia mah belagu misalnya, atau apapun yang dikatakan oleh orang lain. Kalau kita sudah memahami diri kita dan sudah terbentuk konsep diri yang positif dalam diri kita, maka kita tidak akan mudah terpengaruh oleh perkataan orang lain. Selain itu, selain tidak mudah terpengaruh, kita juga bisa memaksimalkan kelebihan kita untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Nanti tuh kelas 3 kan pasti bingung kalau misalnya mau kuliah apa ya, mau kerja apa ya. Nah itu bisa disebabkan karena kalian belum memahami diri kalian. Ketika nanti mau kuliah kalian sudah siap karena kalian sudah tahu kelebihan saya ada di mana. Nah otomatis kalian bisa memilih lanjutan nanti mau kuliah atau mau bekerja. Jadi sangat penting sekali untuk bisa memahami diri sendiri, untuk bisa mengenal diri sendiri. Alhamdulillah. Bermanfaat semuanya hari ini. Alhamdulillah. Oke, sebelum Ibu tutup, Ibu selesaikan pertemuan hari ini. Ada yang perlu kalian isi dulu ya untuk evaluasi kegiatan hari ini. Oke, Bu. Masing-masing satu ya? Kurang? Masing-masing pegang satu. Di sini ada lembaran evaluasi kegiatan kita hari ini. Silahkan kalian isi lembar evaluasinya untuk kegiatan kita ke depannya nanti. Silahkan Ibu berikan waktu 5 menit ya. Kalian tinggal baca dan checklist yang ada di situ. Hari ini. Hari dan tanggalnya hari ini ya. Sekarang itu tanggal 12
13 ya, sorry. Tanggal 13 Desember. Langsung di checklist ya. Nggak usah, nanti aja. Kenapa? Nanti aja, untuk total skornya nanti kita dijumlahkan sama-sama aja ya. Sekarang nanti diisi dulu. Langsung lanjut ke yang halaman belakangnya ya. Nanti setelah ini Ibu akan menjelaskan tugas dari pertemuan hari ini. Langsung ke sini aja, nggak apa-apa. Namanya nanti aja, sini aja langsung. Yang halaman belakang langsung diisi aja ya. Namanya boleh kan udah ada diwakilkan di halaman pertama. Oke, sudah ya? Sudah ya? Sudah selesai semua? Sudah beres semuanya? Oke, kalau sudah selesai bisa simpan dulu. Nanti Ibu ambil lagi untuk kertas evaluasinya. Sekarang untuk pertemuan hari ini Ibu akan berikan tugas. Nanti kita akan kumpulkan di pertemuan minggu depan ya. Kita akan kumpulkan tugas ini di pertemuan minggu depan. Tugasnya berupa pilihan. Kalian boleh membuat video atau poster yang menceritakan tentang diri kalian sendiri. Yang tadi sudah dituliskan ya. Kelebihan dan kekurangan diri kalian. Lalu kalian mau menceritakan, mendeskripsikan tentang diri kalian, misalnya tentang kelemahan-kelebihan, lalu ada potensi kalian dan cita-cita kalian, boleh, silahkan. Ini tugas yang pertama, video atau poster. Lalu yang kedua, boleh juga bikin podcast, kayak yang ada di YouTube ya, atau yang di Spotify. Boleh membuat podcast. Nah, satu kelompok ini bertiga, atau misalnya nanti mau berempat podcast, silahkan. Kalau yang podcast, sistemnya berkelompok. Kalau yang video sistemnya individual. Oke, nanti silahkan kalian pilih mau video atau poster atau membuat podcast sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau mau bikin poster silahkan, berarti kalian mendesain poster. Kalau video kalian merekam video, boleh secara bergantian. Oke, ini tugas untuk minggu depan. Nanti silahkan dikumpulkan ke Ibu tugasnya ya. Paham? Siap. Ujung kegiatan hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya dalam kegiatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan, apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk diri kalian ke depannya. Amin. Nah, mudah-mudahan selalu sehat. Kita bertemu lagi di pertemuan minggu depan dengan materi yang berbeda dan mengumpulkan tugas ya. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan. Oke? Siap? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.